Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Hai Smart Listeners, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas satu konsep yang sangat keren ya menurut Audrey, karena ini memadu-madankan hari lahirnya Pancasila juga sebagai landasan negara kita, Smart Listeners, Pancasila. Tapi kita akan bahas dari bagian service gitu ya. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik dengan melihat ataupun memaknai Pancasila. Seperti apa sebenarnya? Kita akan membahasnya tuntas selama 1 jam ke depan dalam Smart Emotion. Dan kami ucapkan selamat pagi, selamat berlibur, happy long weekend untuk Anda, mungkin besok juga cuti bersama. Kembali pagi hari ini Audrey Juwana menemani Anda, dan seperti biasa bersama dengan Pak Anthony Dio Martin yang kayaknya lagi jauh banget hari ini. Selamat pagi Pak Anthony. Hai Mbak Audrey dan juga Smart Listener di mana Anda berada pada pagi hari ini. Again, senang banget pada pagi hari ini, Kamis pagi, Kamis cerdas emosi. Dan buat seluruh Indonesia yang pada hari ini kita sedang liburan ya, Mbak Audrey ya, karena hari lahirnya Pancasila. Dan besok juga long weekend ceritanya. Jadi salam antusias pada pagi hari ini. Yes, salam antusiasnya dari mana hari ini pagi ini Pak Anthony? Yes, hari ini salam antusiasnya dari Pontianak. Back to home ya. Iya, betul. Home sweet home. Ya, kampung halaman. Kampung Ya, halaman. dalam rangka, yes. Karena ini dalam rangka memberikan pelatihan selama 5 hari buat teman-teman para leaders di Credit Union Puskat Kelingkumang. Jadi senang banget ya bisa memberikan kontribusi buat mereka. Yes. Terlebih lagi ini hari lahirnya Pancasila, kita juga berkontribusi untuk memberikan insight ya tentang service excellence dengan prinsip Pancasila. Ya mungkin jadi Betul. bertanya nih Smart Listeners, service sama Pancasila nih apa nih hubungannya gitu kan? Ini kita harus hubungkan seperti apa gitu. Tapi sebelumnya kita ajak juga Smart Listeners ya Pak Antoni ya untuk sharing terkait dengan service ataupun pelayanan. Kira-kira Anda pernah nggak mendapatkan pelayanan atau service yang sangat-sangat berkesan yang sampai sekarang tuh kayaknya nggak pernah Anda lupakan gitu ya? Silakan, boleh sharing di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. So, kita ke Pak Antoni nih. Kita tanya ini, kenapa nih di Hari Pancasila ini kita harus bahas service dan prinsip Pancasila? Silakan, Pak Antoni. Ya, betul. Karena gini, Mbak Audrey. Kalau kita bicara tentang listener, kita kan kebanyakan eksekutif, profesional yang setiap harinya berurusan dengan bagaimana organisasi, bisnis, corporate itu bicara mengenai melayani. Customer yang bisa dari internal, bisa juga dari eksternal. Karena kita selalu mengatakan customer itu ada 2, internal, eksternal customer. Nah, kalau kita bicara tentang melayani ini, maka kita mengatakan bahwa ini dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, pas hari ini juga hari lahirnya Pancasila. Jadi kita mencoba untuk menghubungkan 2 konsep antara Pancasila dengan 5 silanya yang pertama kali digagas oleh Insinyur Soekarno, presiden kita yang pertama, dengan konsep bagaimana kita bisa melayani customer kita dengan lebih baik. Coba, Smart Listener, kalau Anda ingat tentang 5 silanya. Sila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti apa? Kalau kita kaitkan dengan konsep pelayanan prima, customer service, bukankah kita mengartikan bahwa semua pekerjaan kita termasuk melayani customer itu sebagai amanah? Bahwa sebenarnya melayani customer itu seperti kayak kita melayani Tuhan. Karena kita percaya bahwa bisa jadi customer itu adalah yang dikirim oleh Tuhan untuk melariskan bisnis kita. Maka itu amanah loh. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang pertama. Kita diingatkan bahwa betul-betul melayani customer itu sesuatu yang benar-benar punya nilai noble, nilai mulia. Terus yang kedua, Pancasila itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita bicara tentang beradab berarti manusiawi, beradab bicara mengenai berempati, dan menunjukkan bahwa kita betul-betul bisa berbela rasa. Apa sih sebenarnya dirasakan oleh customer kita, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga itu kan bicara tentang sila persatuan Indonesia. Kalau saya masih ingat, dulu waktu di penataran P4 itu
Oke. Persatuan Indonesia kan bicara nggak boleh membeda-bedakan. Berarti apa? Kalau kita melayani customer juga jangan beda-bedain dong. Hanya gara-gara dia kelihatan lebih kaya, hanya karena dia kelihatan membeli lebih banyak, mentang-mentang dengan cara seperti itu kemudian diperlakukan secara berbeda. Jangan. Ya, Persatuan Indonesia berarti kita memperlakukan dengan adil, dengan tanpa melihat dan membeda-bedakan. Ya. Kemudian sila keempat kalau kita ingat, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau kita masih ingat, itu artinya apa? Itu bicara tentang musyawarah. Berarti ketika ada masalah, ketika ada problem, selesaikan dengan musyawarah. Nggak perlu konflik, nggak perlu tarik-tarik urat gitu untuk menyelesaikan masalah, marah-marah gitu. Iya kan? Berarti itu kan mana pembelajaran yang bagus. Dia omongin aja gimana caranya win-win solution, nggak perlu sampai marah-marah. Ya, ini sila keempat. Terus sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini bicara mengenai adil, bicara mengenai fair. Fairness itu artinya apa? Kalau di dalam konteks customer service, berarti kita harus adil dengan customer kita. Customer udah bayar loh, udah investasi loh. Maka kita harus memberikan kepada customer kita haknya dong. Dia udah bayar, nggak usah ditahan-tahan, apalagi sampai dipersulit. Itulah bagian dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kita perhatikan kelima silanya, kalau kita hubungkan dengan customer service, bukankah sebenarnya Pancasila juga mengajarkan kita tentang customer service itu. Nah, ini yang kita mau sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, Mbak Audrey. Oke, menarik ya Pak Antoni. Mungkin selama ini kita tidak berpikir ke arah situ ya. Kita menganggap Pancasila ini sekedar landasan bernegara aja gitu. Justru ternyata bisa diterapkan ke hal-hal kecil seperti itu ya Pak Antoni ya. Betul. Oke. Tapi kita mungkin bicara sedikit gitu, Pak Antoni. Kalau kita bilang service excellent itu sebenarnya definisinya seperti apa sih? Service yang seperti apa sebenarnya yang bisa memuaskan semua pelanggan kah atau seperti apa sih? Betul. Jadi kalau kita bicara tentang service excellence itu kan bicara tentang bagaimana kita membuat paling enggak customer yang berinteraksi dengan kita ekspektasinya terpuaskan. Kalau perlu exceed the expectation. Kalau perlu melebihi harapannya. Harapannya 1, tapi kita bisa memberikan nilai 2 atau 3 sehingga wow, kesan yang dirasakan oleh customer kita itu di luar dari bayangan mereka. Nah, contoh yang sederhana, kalau saya ingat cerita Smart Lister, banyak kisah, misalnya contoh di tahun 2013 misalnya, yang saya ingat kisah yang beberapa kali saya ceritakan juga di kelas, di United Airlines. Sebenarnya ini airlines yang seringkali banyak dimaki-maki orang, dimarahin karena customer service-nya buruk. Tapi gara-gara satu kejadian, orang bisa berubah. Makanya kita bilang sebenarnya, meskipun service kita buruk, kalau kita bisa menciptakan satu momen yang berharga, orang mungkin masih akan berbaik hati dengan kita. Jadi ceritanya waktu itu di pesawat ada satu penumpang namanya Carrie Drake lagi menangis. Oke. Ya, hebatnya si pramugarinya ya biasanya ya udah nangis-nangis aja, itu kan urusan pribadi dia, nggak usah dicampuri gitu. Tapi yang luar biasa, pramugarinya nanya, "Maaf Pak, saya bukan mencampuri urusan Bapak, tapi kelihatannya Bapak sedang bersedih hati. Ada nggak Pak kira-kira yang bisa saya bantu?" Rupanya apa yang terjadi? Carrie Drake ini sedang menanti penerbangan berikutnya. Jadi ceritanya United Airlines ini telat. Jadi ibunya di kota lain yang dia akan ada transit lagi, itu sedang sangat kondisinya sakit kritis dan parah. Jadi dia sendiri sudah ketakutan apakah dia masih akan bertemu dengan ibunya sebelum ibunya menghembuskan nafas yang terakhir. Nah, kemudian dia bilang kepada pramugarinya, dia bilang sebenarnya saya sedih. Ibu saya sedang sakit keras. Sementara penerbangan saya masih ada 2 penerbangan lagi. Jadi masih akan transit, kemudian transit lagi gitu. Kemudian dia bilang, penerbangan ini aja udah terlambat. Saya khawatir gitu loh. Saya nggak bisa bertemu dengan ibu saya. Dan ketika saya sampai, ibu saya sudah menghembuskan nafas yang terakhir. Yang luar biasa adalah si pramugari ini kemudian memberitahu kepada pilotnya. Dan pilotnya kemudian menelpon ke bandara berikutnya untuk memberitahu kepada penerbangan berikutnya karena masih terkonek gitu. Yang luar biasa adalah memang penerbangan ini terlambat. Jadi penerbangan berikutnya
akhirnya sengaja menunggu sampai si Carrie Drake ini masuk ke pesawat. Jadi betul-betul udah ditungguin. Sampai ketika tiba dan akhirnya masuk ke dalam pesawat-pesawat itu akhirnya kemudian bisa terbang. Hingga akhirnya kemudian si Carrie Drake ini akhirnya bisa sampai di kota itu dengan selamat dan masih sempat bertemu dengan ibunya sebelum akhirnya ibunya menghembuskan nafas yang terakhir. Saking luar biasa cerita ini kemudian diceritakan di CNN. Dan itu menciptakan sebuah kesan yang luar biasa tentang United Airlines yang pada waktu itu sudah berkali-kali dihujat, dikritik karena reputasinya yang buruk. Jadi kadang-kadang kita mengatakan apa ya, istilah kita di bahasa Indonesia itu hujan sekali menghilangkan kemarau sepanjang tahun gitu. Jadi hanya betapa luar biasanya sebuah service yang baik itu bisa menciptakan sebuah kesan yang luar biasa. Ya, jadi itulah yang sebenarnya kita mau pada kesempatan hari lahirnya Pancasila ini supaya kita bisa menggunakan sila-sila ini untuk mengingatkan bahwa betapa luar biasanya ketika kita melayani customer kita sebenarnya kita juga mengamalkan Pancasila. Keren ya? Yes. Wah, ini pasti kalau diterapkan dengan baik nih akan menjadi service yang sungguh luar biasa. Nanti kita boleh ya Pak Anton cerita lain mungkin ada dari sosok yang lebih terkenal gitu ya. Nanti kita akan bahas soal yang satu ini. Tapi kita juga masih undang semua listeners untuk sharing kira-kira Anda pernah punya pengalaman tidak mendapatkan service yang sangat-sangat berkesan mungkin seperti Carrie Drake tadi atau justru mungkin perhatian simple yang justru masih terkenang sampai dengan sekarang. Silakan ya, sharing di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kita jeda saat, tetaplah bersama kami dalam Smart Emotion. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Terima kasih semua listeners untuk Anda yang masih menyimak, menonton mungkin ataupun mendengarkan Smart Emotion di jam 7 sampai dengan jam 8 ya. Yang pasti berkaitan dengan Hari Pancasila yang spesial sekali yang jatuh setiap 1 Juni. Kita membahas tentang bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pelayanan gitu ya. Karena pastinya kalau Anda pebisnis gitu ya atau mungkin Anda as a sales gitu juga Anda pasti butuh nih untuk memberikan pelayanan yang baik gitu ya. Tadi kita dengar cerita pramugari yang sungguh luar biasa ya Pak Antoni ya. Walaupun mungkin track record dari maskapai tersebut sudah rusak gitu ya, tapi ternyata dari satu perhatian kecil bisa merubah image seluruh kata-kata ataupun mungkin
ya image yang sudah terbangun seperti itu. Ada cerita lain nggak Pak Antoni yang mungkin bisa menginspirasi kita untuk bisa juga menerapkan nilai-nilai Pancasila ini? Silakan, Ya, mantap. jadi kalau kita ceritakan, saya berharap juga pada kesempatan pagi hari ini dari Smart Listener juga boleh bersharing, boleh berbagi cerita. Banyak. Jadi dari kelima sila ini kalau kita kaitkan dengan customer service-nya kita, jadi pelayanan itu adalah bagian dari amanah, kita harus bisa perilaku yang kemanusiaan yang adil dan beradab, kita harus beradab, kita harus berempati gitu. Kita persatuan Indonesia itu bicara tidak membeda-bedakan, kita bermusyawarah, menciptakan konflik, menghindari konflik dengan cara win-win solution, dan bagaimana kita berkeadilan sosial, jadi fair. Contoh yang lain misalnya Jeff Bezos. Jeff Bezos itu yang membangun Amazon, jadi pernah dikomplain karena Amazon dengan reputasinya mereka tidak pernah menjual novel yang kopian, bajakan. Dan itu menjadi bagian dari mutu kualitasnya mereka. Tapi ternyata lolos. Jadi suatu ketika ada customer yang membeli di Amazon dan dikirim, ternyata itu jelas-jelas novel yang dia beli adalah novel dalam bentuk kopian. Tentu saja kecewa dong, karena itu betul-betul bertentangan dengan prinsipnya Amazon. Dan akhirnya customer tersebut kemudian protes, dan protes tersebut kemudian sampailah ke Jeff Bezos. Dan bisa aja kan ya, yang dilakukan oleh Jeff Bezos adalah langsung kemudian mengomeli, memarahi timnya dan sebagainya. Tapi yang luar biasa adalah pertama-tama Jeff Bezos kemudian dengan sikapnya yang cukup rendah hati kemudian minta maaf kepada si customer itu, dan tanpa membela diri kemudian dia mengatakan bahwa itu adalah kesalahan dari Amazon kalau sampai dia menerima gitu kondisi seperti itu. Dan kemudian yang terjadi adalah kemudian dikirimkan ulang bahkan dengan beberapa bonus hanya untuk memberitahu kepada customer itu bahwa kami tetap berpegang pada prinsip kami adalah kami tidak menggunakan yang bajakan gitu. Jadi adil. Jeff Bezos kemudian menceritakan bahwa alasan dia kenapa prinsip itu sangat penting adalah dia menghargai para penulis yang dengan susah payah menulis, harus menginvestasikan waktunya, karena bajakan-bajakan seperti itu kemudian akhirnya kasihan gitu. Dengan cara seperti itu akhirnya tidak menerima royalti dan sebagainya. Dia bilang, dengan cara seperti itu dia bilang, bisnis kami sudah besar, tapi kami ingin membesarkan juga untuk para penulis itu. Dan kami menghargai juga buat para customer juga. Jadi artinya gini, kalau kita perhatikan, banyak momen-momen di mana kesalahan, kalau kita bisa menyikapi dengan baik kesalahan-kesalahan itu, karena saya yakin customer kita itu memahami kok bahwa yang namanya organisasi, yang namanya orang itu bisa berbuat salah. Asal kita tidak defensif, tidak menyikapi dengan ketus, pada akhirnya kemudian customer akan cukup bisa memahami dan menerima. Dan itulah yang sebenarnya ditunjukkan oleh Jeff Bezos dengan respon dan sikapnya itu. Malah dengan cara seperti itu membuat orang semakin respect dengan Amazon.com. Ya, jadi buat saya adalah ini juga contoh sikap yang baik yang sebenarnya kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita ketika menghadapi ada masalah, customer komplain. Itu kan sesuatu yang biasa gitu. Karena kita ngurusin begitu banyak orang, pasti kadang-kadang kita nggak bisa memuaskan semua orang dong. Nah, tapi ketika kita nggak berhasil memuaskan mereka, bagaimana kita menyikapi itu yang sebenarnya sangat penting juga. Oke, wow, luar biasa ya berarti. Yes. Nilai-nilai yang dilakukan dari Jeff Bezos tadi salah satunya juga bisa merubah gitu pandangan orang dari apa yang mungkin menjadi kesalahan ya. Jadi berani mengakui kesalahannya juga satu poin yang cukup berat dan jadi tantangan untuk kita bisa memberikan pelayanan terbaik gitu. Tapi yang menarik Pak Antoni, sekarang kan zamannya serba digital gitu ya, dan mungkin orang pun nggak terlalu aware mungkin atau sudah karena adanya media di tengah-tengah gitu ya. Mungkin sekarang kan service menggunakan WA atau mungkin chat dan lain sebagainya. Kenapa customer service ini masih harus terus ditingkatkan atau mungkin diberikan yang terbaik melihat situasi yang sekarang kan penuh dengan digitalisasi. Apalagi ada AI, Pak Antoni. Iya,
ada prinsip yang menarik yang selalu diajarkan di kelas customer service. Oke. Yaitu apa? Bahwa customer itu bisa lupa dengan harga barang dan service kita. Tapi mereka tidak akan pernah melupakan bagaimana perasaan yang kita ciptakan buat dia. Oke. Makanya sekarang ini menjadi semacam tren di perusahaan untuk mulai memperkenalkan yang namanya customer experience. Jadi bukan cuma sekedar customer satisfaction, tapi customer experience. Bagaimana sih customer kita pada saat ketika dia berinteraksi dengan brandnya kita? Apa yang dia rasakan? Waktu tim kita memberikan servis kepada mereka itu gimana caranya? Dan pengalaman itulah yang sebenarnya sangat menentukan apakah customer kita akan balik lagi kepada kita atau tidak. Dan itu kadang-kadang itu yang diingat. Iya dong, kalau kita perhatikan dari semua pengalaman kita sendiri, misalnya contoh, kita seperti tadi, mungkin menggunakan jasa penerbangan tertentu, tinggal di mana, makan di mana, di tempat-tempat tertentu. Kalau ditanya, kamu masih ingat nggak waktu itu harga barangnya berapa? Waktu penerbangan itu tiketnya berapa? Mungkin udah lupa. Tapi yang orang tidak akan lupakan adalah, kamu ingat nggak bagaimana perasaanmu pada waktu itu? Orang pasti bisa mengingat. Maka kita mengatakan, inilah yang di zaman sekarang ini, meskipun kita udah bicara tentang online dan sebagainya, tetap aja kan, mau online mau offline, tetap aja punya pengalaman ketika customer berinteraksi dengan brandnya kita, dengan produknya, dengan servisnya kita. Itu yang akan menentukan. Makanya kita bilang, zaman sekarang, kita bisa menggaung-gaungkan, kita bisa menceritakan, pakai dong produk kita, ayo dong. Dan apalagi ditambah dengan kondisi sosmed, kadang-kadang bisa viral kemana-mana. Tapi persoalannya, iya kan, kita bisa viral kemana-mana, akhirnya orang datang. Tapi ketika orang datang, pertanyaannya adalah apakah mereka betul-betul mengalami seperti apa yang diviralkan. Kalau enggak, ujung-ujung orang mengatakan, ya cuman viral aja. Ternyata kesannya nggak sehebat, nggak seheboh yang diceritakan di sosmed itu tuh, gitu. Ya akhirnya kemudian orang kecewa. Jadi kalau kita mengatakan gini, sekarang ini yang namanya customer service itu adalah bahasa barunya marketing. Ya, jadi dengan kata lain kita bilang customer service is a new marketing. Bahwa untuk mendapatkan customer baru, kalau kita menggunakan marketing, promosi, itu jauh lebih susah daripada kita betul-betul menjaga service kita ketika customer kita merasa happy. Bahkan zaman sekarang seperti yang dikatakan oleh Mbak Audrey, karena ada sosmed, kemudian akhirnya mereka viralkan sendiri gitu loh. Tanpa harus disuruh-suruh kan. Ayo dong kalian viralin dong. Nggak usah. Ketika customer merasa happy, mereka viralin dan kemudian mereka promosi. Dan saya sendiri mengalami loh Mbak Audrey, ya, di beberapa pelatihan kita, ketika misalnya peserta merasa happy, mereka senang, mereka kan take picture, dan mereka kemudian tag, kemudian ini dan sebagainya, dan akhirnya kemudian itu yang kemudian menjadi viral kemana-mana. Akhirnya kemudian, Pak Antoni, ada ya training ini dan sebagainya. Saya nggak perlu capek-capek jualan, yang jualan adalah customer kita. Kayaknya kita mesti kasih persentase buat customer kita kayaknya. Udah bantu mempromosikan soalnya. Iya. Gitu. Ini yang evangelis ya. Betul. Ya, menyuarakan servisnya seperti apa, pengalamannya seperti apa gitu. Dan ini yang sekarang jadi apa ya? Jadi tren lah ya Pak Antoni ya untuk kita share. Karena experience tadi juga cukup dirasakan unik gitu ya, berkesan. Jadi akhirnya mereka share kembali gitu. Tapi kalau bicara tentang kaum milenial sedikit mungkin Pak Antoni, ini kan banyak banget yang jadi customer di zaman now. Ada yang berbedakah ketika kita melayani geng-geng milenial ini atau seperti apa? Oh ya, jadi kalau kita bicara tentang milenial, mereka semakin refleks soal yang namanya customer service ini. Bahkan beberapa di antara mereka ketika disurvei, mereka sampai bilang, nggak apa-apa, ngeluarin duit sedikit lebih mahal, tapi bisa mendapatkan service yang lebih baik. Dan itu yang merupakan hasil riset yang dilakukan oleh American Express Customer Service sejak tahun 2017. Jadi customer milenial ini ketika ditanya soal harga, dia bilang nggak apa-apa, sedikit lebih mahal. Itu sampai 21% loh dari milenial ini yang ketika disurvei mengatakan demikian, bahwa nggak apa-apa, kami bayar lebih mahal,
Tapi dengan cara lebih mahal itu kami mendapatkan service yang lebih baik. Nah, kalau dari survei ini kemudian kita kaitkan dengan pekerjaan kita, dengan apa yang kita lakukan, berarti kan sebenarnya penting banget service. Jangan kita sibuk. Persoalannya kita sibuk promosi, kita sibuk marketing, tapi lupa untuk menjaga produk kita gitu. Aha. Dan itu sama artinya kita bunuh diri. Yes. Ya, Oke. Jadi ada gitu. treatment yang sedikit berbeda gitu ya. Mungkin dengan generasi baby boomers yang kayaknya kalau dikasih diskon aja udah seneng gitu ya Pak Antoni ya. Kasih bonus seneng gitu. Iya, Kalau generasi betul. milenial lebih kritis malah serius dan pasti punya tantangan juga untuk kita servis ataupun Betul. berikan pelayanan yang terbaik. Nanti kita akan bahas Pak Antoni sebenarnya apa sih yang menurut Pak Antoni itu suka membuat customer kecewa gitu ya? Diapain? Ya, Apakah ya karena nggak ada promo atau mungkin ya, hal-hal lain? Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Kita juga masih tanya nih sama listeners, bagaimana yes. responnya ataupun pengalamannya? Apakah pernah punya pengalaman berkesan gitu ya diberikan service ataupun pelayanan yang terbaik? Silakan boleh sharing di 0812 11 12 959. Kita jeda saat, tetaplah bersama kami. Smart Emotion with Anthony Diomartin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Diomartin from HR Excellency. Smart listeners, ini sudah masuk beberapa chat ya terkait dengan pengalaman-pengalaman Anda. Tapi sebelum kita ke pengalaman Smart listeners, Pak Antoni, kita juga penasaran sebenarnya service seperti apa ataupun mungkin ya hal-hal yang tidak sengaja atau bahkan sengaja dilakukan ya si pemberi service ini yang membuat customer-nya jadi kecewa kayak, aduh udah deh, atau bahkan justru memviralkan ya si Yes. toko ataupun bisnis tersebut ke seluruh dunia. Pak Antoni silakan. Oke, yes, ya betul. Zaman sekarang ini kalau diviralkan itu berarti bukan cuma sekedar kota, bukan Yes. cuma sekedar negara, itu bisa ke seluruh dunia karena seluruh dunia bisa akses Ya. tentang produk kita. Nah, ada beberapa hal sebenarnya dan masih dalam rangka kaitannya dengan hari lahirnya Pancasila. Artinya gini, dengan memberikan servis yang buruk, kita juga melanggar sila-sila Pancasila itu. Ya, jadi betul-betul pada kesempatan ini, jadi saya mengingat kembali, ya, ini tes kembali hasil penataran P4 saya dulu. Oke, membuat Zaman saya dulu ada penataran P4 tentang pengamalan Pancasila. Jadi gini, sebenarnya ada 3 hal yang sering kali menjadi kendala terbesar dan sering kali jadi sumber komplainnya orang tentang customer service.
Ya. Jadi pertama-tama adalah ketika orang merasa di-cheating, merasa ditipu. Bilangnya apa, ukurannya seperti apa, fotonya kelihatannya keren, tapi kemudian setelah dikirim, ya cuman seperti itu. Itu kan kalau kita kaitkan dengan Pancasila itu kan nggak beradab banget tuh. Tidak memenuhi seperti yang sudah kita janjikan. Aha. Jadi pertama-tama adalah ketika kita karena customer merasa di-cheating. Janjinya apa, promise-nya apa, bentuknya seperti apa, kemudian yang diperoleh berbeda. Jadi itu sumber kekecewaan yang luar biasa. Yang kedua, yaitu apa? Ignorance. Ignorance itu diabaikan. Hanya mentang-mentang karena mungkin tampangnya kelihatan kere, ya udahlah ditinggalkan. Ini ada cerita menarik. Ya kebetulan kan saya cerita bahwa 5 hari ini saya memberikan pelatihan untuk kredit union seperti koperasi, salah satu bentuk perekonomian yang disarankan untuk negeri ini, dan menarik. Ya, ini salah satu kredit union, koperasi kredit simpan pinjam yang besar banget di Kalimantan Barat ini, Puskat gitu, dan teman-teman Kelingkumang. Jadi seringkali dapat cerita. Salah satu ceritanya yaitu petani datang dengan menggunakan sandal jepit. Bahkan mau masuk kantor aja kadang-kadang malu-malu. Bahkan mau masuk ke kantor lepasin lepasin sandal, lepasin sandalnya dulu gitu. Ya, karena takut, khawatir. Loh ini kan gedungnya mentereng, gedungnya bagus. Jadi khawatir, takut. Dan ya sampai sandalnya aja itu dilepasin. Masuk ke dalam, diterima sama kasir. Ternyata dia mau simpan. Dan waktu dikeluarkan dalam bentuk kantong plastik, isinya itu berjuta-juta hasil penjualan panen. Jadi artinya gini, kadang-kadang kita nggak boleh ignorance. Nggak boleh diabaikan hanya karena tampangnya, hanya kayaknya penampakannya biasa-biasa aja. Saya masih ingat cerita Bob Sadino waktu ketika di Singapura. Almarhum Bob Sadino kan suka menggunakan celana pendek waktu di Singapura. Mau beli perhiasan. Tapi karena tampangnya kayak gembel, itu kan kalau di luar negeri, Singapura nggak ada yang kenal gitu kan, pakai celana pendek gitu, pernah diceritain. Sementara bule datang, dan bulenya itu sebenarnya bule yang nggak punya uang gitu. Padahal Bob Sadino sebagai salah satu pebisnis yang begitu luar biasa, semua kalau Indonesia kan kenal. Tapi kan di luar negeri nggak tahu gitu. Yang dilayani adalah si bulenya. Padahal bulenya nggak beli. Padahal justru yang sebenarnya ingin membeli perhiasan itu Bob Sadino. Tapi kemudian dicuekin. Dan akhirnya kemudian kecewalah dan kemudian keluar dari toko perhiasan itu. Nah, saya bilang ini contoh. Betapa seringkali terjadi. Faktor yang kedua adalah faktor ignorance, diabaikan. Kalau kita kembali ke sila Pancasila itu kan sila ketiga. Persatuan Indonesia. Nggak boleh membeda-bedakan. Ya, hanya gara-gara penampakannya seperti orang gembel, seperti gelandangan, kemudian kita cuekin. Ya, nah, itu yang kedua. Atau faktor yang ketiga, faktor yang membuat customer kecewa itu adalah complicated, susah banget, dipersulit. Kadang-kadang kalau misalnya di mall itu yang seringkali terjadi kan Mbak Audrey, kalau kita mau naik, eskalatornya jalan. Kalau turun, mesti jalan sendiri. Kadang-kadang kesel banget gitu ya. Kalau mau masuk aja, wah, eskalatornya jalan, bagus. Tapi mau turun, eskalator mati, mesti pakai tangga gitu, dipersulit gitu. Ya, saya merasa bahwa ini filosofi ini seringkali terjadi di banyak bisnis. Ya. Kalau ketika mau beli aja, oh iya Pak, gimana bisa ini. Tapi kalau misalnya contoh mau berhenti subscribe, mau ini dan sebagainya, wah susahnya luar biasa, dipersulit. Nah, menurut saya itu sebenarnya haknya customer kan. Dan ini juga melanggar sila terakhir kan, kemanusiaan adil yang beradab gitu. Ya kan nggak adil, nggak fair. Pas ketika mau dapat bisnis, happy-happy, senang-senang. Pada saat ketika orang mau berhenti aja dipersusah gitu. Ya, nah ini beberapa hal saya bilang cheating, ya karena merasa ditipu, ignorance karena merasa diabaikan, atau complicated atau merasa dipersulit. Itulah yang biasanya menjadi sumber kenapa customer kita kemudian kecewa. Oke, 3 hal yang kalau di breakdown satu persatu mungkin Anda sudah bisa mencontohkan gitu ya, ataupun mungkin berefleksi lah ya setidaknya Pak Antoni pada pagi hari ini. Apakah Anda melakukan 3 hal ini salah satunya atau justru mungkin kayaknya udah nggak ada nih Pak Antoni gitu ya.
Nanti kita juga akan bahas lagi sebenarnya gimana tipsnya untuk membangun ataupun memperbaiki service yang udah ya tadi kayak Carrie tadi ya dari Ya, United Airlines. Tapi sebelumnya kita baca-baca dulu ya Pak Antoni ya, respon para boleh, yuk. kita ke Ayo. Bogor dulu. Ada Ibu Oke. Alicia. Selamat pagi Pak Antoni, salam antusias. Hai, good morning. Salam antusias. Teringat dengan servis yang waktu itu pernah diberikan oleh satu toko di mall ya. Waktu itu saya bawa anak saya, tokonya cukup luxury ya gitu, Ya. dan anak saya lari-lari dan muntah Pak Antoni, gitu. Sudah diliatin orang sebenarnya, sudah diliatin banyak orang, tetapi akhirnya para pegawai itu dengan tidak apa ya merasa jijik, akhirnya membantu untuk membersihkan muntahan dari anak saya dan justru memberikan minum kepada anak saya dan disuruh duduk seperti itu. Wah, ini Wow. mental yang Ya, kuat ya untuk memberikan service seperti ini ya. Dan betul. ya. Luar biasa. Oke, mungkin satu lagi Ya. Pak Tony ini dari sisi pebisnis ya. Dari Ya. sisi pebisnis kita ke Palembang. Ada Ya. Bapak Syukron. Selamat pagi Pak Syukron. Saya punya toko kelontong Pak Antoni ya. Dan jujur saya hanya melakukan aja apa yang saya lakukan setiap hari yaitu berdagang gitu ya. Tetapi nggak tahu kenapa di situ ada 3 toko dan toko saya yang paling ramai gitu. Waktu itu pernah saya tanya kenapa beli di tempat saya. Katanya kalau di tempat Bapak belanjanya cepat, terus juga ngobrolnya juga asik gitu, jadi nyaman. Dan tetangga-tetangga juga bilang gitu, bahkan sempat di depan toko saya tuh jadi tempat nongkrong gitu ya, tetangga-tetangga lain gitu. Ini Ya. unik nih ya, ada persaingan Pak Antoni dan Betul. apa ya, kesupelan keramahan juga. Mungkin Ya. kayak pikat. Mungkin boleh direspon dari 2 WA yang sudah masuk ini, silakan. Ya. Yang cerita Bogor, Bu Alicia, keren banget menurut saya. Salut ya. Ada tokoh yang tetap bisa punya rasa kepedulian yang luar biasa. Saya ingat dengan beberapa bank. Jadi kalau mereka bikin acara, ada satu panitia khusus yang memang ditugaskan untuk membantu melayani anak-anak para customer mereka. Jadi misalnya contoh gini. Jadi hebat loh. Panitia ini dibentuk, tapi ada memang yang sengaja ditugaskan. Karena kan ketika customer primer ini datang, gitu loh, prioritas ini datang, kan ada beberapa di antara bawa anak-anak mereka. Sementara bapak ibunya mau dengarkan presentasi, anaknya lari-lari kemana-mana, itu kan mengganggu. Nah, sampai-sampai mereka memikirkan ke sana, oke, ada panitia khusus yang akan menemani anak-anak ini. Sementara bapak ibu mereka mendengarkan presentasi, mereka anak-anak mereka ada yang nemenin. Keren ya? Ini contoh buat saya adalah betul-betul kita mempertimbangkan sampai hal yang detail seperti itu. Dan ceritanya Pak Syukron di Palembang juga cerita yang kisah yang luar biasa kan. Akhirnya orang bisa saja menjual hal yang sama, tapi kenapa customer memilih kita? Yaitu karena ada faktor X tadi. Faktor X ini bisa jadi kalau di dalam kecerdasan emosional kita bilang sebagai L faktor, likability factor. Faktor kemenarikan seseorang. Karena lebih ramah, karena lebih menyenangkan, karena lebih peka, karena dilakukan dengan tulus gitu. Kan seringkali seperti itu. Bahkan kadang-kadang yang luar biasa adalah kita mau datang ke toko itu karena si pelanggannya itu, penjualnya itu sampai kadang-kadang nggak apa-apa Pak, kalau nggak beli dan sebagainya nggak apa-apa. Bapak ini, bahkan kadang-kadang kita diedukasi, udah diedukasi, kadang-kadang nggak beli dari sana pun nggak maksa gitu. Saya agak terkesan. Saya nggak menemukan terlalu banyak di Jakarta, tapi saya ingin memberikan pujian penghargaan saya untuk kota di mana saya menyelesaikan studi saya, S1 saya di Jogja gitu. Bener loh, luar biasa Mbak Audrey gini. Saya belum pernah ngalami waktu ketika pertama kali saya tinggal di Jogja itu, sampai saya terkaget-kaget. Jadi beberapa kali saya nanya sama penjual, oh Pak, kami nggak jual ini, tapi Pak, toko di sebelah sana ada yang jualan. Ayo Pak, saya anterin. Itu dianterin loh. Wow. Itu luar biasa, sampai terkaget-kaget. Wow gitu. Udah Bapak tunjukin aja. Gak apa-apa, santai aja. Saya juga ini akhirnya benar-benar juk-juk ditemenin sampai ditunjukin. Beberapa kali saya ngalami itu yang membuat saya, wow ini benar-benar penjual yang luar biasa gitu. Nah,
karena sikap kita yang seperti itu, akhirnya kemudian orang merasa happy. Karena sekali lagi, bukan harga berapa mahal yang kemudian akhirnya akan diingat, tapi bagaimana orang merasakan berinteraksi dengan kita. Terima kasih sharingnya Pak Super. Mudah-mudahan ini juga mengingatkan buat teman-teman yang dagang, yang buka toko, jangan lupa gitu ya. Oh ya, saya masih ingat loh, Mbak Audrey, Yes. waktu ketika saya meninggalkan waktu ketika saya merantau meninggalkan tanah Kalimantan itu, ibu saya sempat berpesan sih, ada satu kalimat beliau yang luar biasa. Dia bilang begini, orang yang tidak pernah tersenyum jangan membuka toko. Oh, Jadi, oke. jadi kalau mau bisa buka toko, salah satu syaratnya ya harus bisa tersenyum, harus bisa ramah gitu. Dan saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh ibu saya. Yes, yes. Iya sih, karena Ya, kalau kita melayani ataupun karena kan kita berinteraksi langsung sama customer ya, Pak Antoni. Kalau betul. nggak punya keramahan tuh kayaknya, waduh, pelanggan akan males juga sih datang ke kita gitu ya. Belum apa-apa udah Iya, bete gitu ya. Oke. ya, Itu dia beberapa sharing, small listeners. Nanti kita akan sambung kembali dengan mungkin sedikit pertanyaan kalau sempat dan juga ya. responnya kita bahas. Tapi setelah ini mungkin kita mau bahas nih, kalau misalnya teman-teman ataupun small listeners yang merasa, duh kayaknya ada kurangnya deh Pak Antoni service yang saya kasih, terus gimana cara memperbaikinya sehingga service ini juga bisa membuat customer nyaman untuk berinteraksi sama kita. Setelah ini kita Yes. akan bahas ya di sesi terakhir. Pastikan tetap bergabung bersama kami untuk satu sesi terakhir dalam Smart Emotion. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Para Business and Inspiration, small listeners, kita masuk ke sesi terakhir ya. Kali ini kita akan lanjutkan dengan topik Service Excellence dengan prinsip Pancasila. Tapi sebelumnya ini juga kita punya kabar gembira ya untuk kita semua ya Pak Antoni ya. Karena Betul. kita akan mengadakan Smart Business Lunch di tanggal 24 Juni mendatang. Spesial nih bersama Pak Antoni ya. Kita akan membahas sesuatu yang menarik. Mau bahas apa sih Pak Antoni? Nanti boleh kasih spoiler sedikit mungkin? Ya, kali ini masih dalam rangka ulang tahunnya Smart FM dong. Jadi kita akan bicara mengenai bagaimana menjadi tangguh dan bagaimana kita menjadi pemenang. Kita akan banyak bicara mengenai prinsip-prinsip bagian dari adversity quotient, kecerdasan menghadapi tantangan, kecerdasan menghadapi kesulitan, grit yang Angela Lee Duckworth
yang mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita betul-betul gigih, tangguh ketika menghadapi berbagai hantaman persoalan yang ada di depan mata kita. Ya, bagaimana kita merubah masalah-masalah menjadi peluang kesempatan yang luar biasa. Kita akan mendengarkan banyak kasus, dan itu yang saya mau sharingkan pada kesempatan ketika nanti di Smart Business Lunch nanti. Ya, jadi untuk Anda spesialis yang mungkin tertarik, kita nanti juga ada lunch bareng Pak Antoni gitu ya, boleh sharing-sharing juga, ada networking Yes, juga, door betul. prize juga. Jadi Anda boleh silakan daftar ya. Informasinya boleh dapatkan di 0812 11 12 959. Cukup investasi Rp400.000 dan Anda juga bisa lunch bareng di Hotel Borobudur Jakarta ya di Pendopo Lounge. Jadi untuk Anda yang mungkin sudah ikut SBL kemarin bersama Pak Arfan, Anda sudah tahu tuh venue-nya seperti apa, makanannya nikmatnya seperti apa, ditambah lagi materi yang sangat-sangat insightful dari Pak Antoni gitu ya. Jadi jangan lupa daftar dan juga ketemu di tanggal 24 Juni ya, Pak Antoni ya. Betul. Yes, Yes. oke. Ya. Lanjut lagi, sebelum kita ke informasi berikutnya dari Pak Antoni gitu ya. Kita mau tahu Pak Antoni sebenarnya gimana sih caranya untuk kita gitu ya, yang ingin memberikan servis terbaik setelah mungkin kemarin sempat kayaknya ada cacat-cacatnya sedikit deh Pak Antoni, untuk memperbaikinya kembali. How? Ya. Boleh kasih saran Pak Antoni, silakan. Ya, jadi gini, ada beberapa prinsip yang penting yang kita bisa kaitkan dengan prinsip Pancasila kita. Yes. Bahwa pelayanan itu punya dimensi ketuhanan, bahwa pelayanan itu punya dimensi membuat kita jadi beradab, pelayanan itu tidak boleh membeda-bedakan, pelayanan itu harus win-win, pelayanan itu harus adil, fair gitu. Jadi sebenarnya dengan pelayanan prinsip yang customer service yang baik, sebenarnya kita mengamalkan Pancasila kita loh. Okay. Ya, sadar atau nggak sadar. Nah, kalau kita kembali kepada teori konsep bagaimana service yang baik, dari dulu para suraman tahun 1988 dan ini menjadi bagian yang kemudian diajarkan di setiap kelas customer excellence, ya, customer service. Jadi diperkenalkan tentang yang namanya service quality model. Ya, service quality model itu disingkat biasanya RATER. RATER itu bahwa yang namanya service yang baik pertama-tama harus punya R, reliability. Ya, seberapa bisa diandalkan. Misalnya kalau pesawat bisa nggak sih on time atau delay melulu, ya, reliability. Kemudian A-nya adalah assurance. Jaminannya gimana? Kalau sampai rusak diganti atau enggak, ya, assurance. Kemudian T itu apa? Tangible. Bisa dilihat, apa yang bisa dilihat, apa yang dirasakan, ya, bungkusannya, penampilannya. Kemudian E, ya, empati. Ketika kita punya masalah, apakah kita dibantu, apakah kita ditolong? Yes. Itu empati. Kemudian dari RATER yang terakhir adalah R, responsiveness. Ketika waktu ada masalah kita dilayani dengan gercep nggak sih? Atau jangan leletan banget gitu, ya, gerak dari customer service-nya untuk membantu kita cepat atau enggak. Nah, RATER ini yang kemudian dianggap sebagai dimensi utama yang menentukan apakah service yang kita berikan itu berkualitas atau enggak gitu. Nah, di pembelajaran juga artinya kita selalu mengatakan kalau bicara tentang customer service berarti apa? Kalau kita boleh simpulkan, saya seringkali mengatakan service itu harus menggunakan hati. Ya, service with heart gitu ya. Nah, artinya apa? Pada kesempatan bagian tips penting dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita mengatakan heart. Ya, heart itu apa? Hati. Melayani itu harus dari hati. Ya, bukan cuma sekedar teknik, bukan cuma sekedar produk, bukan cuma sekedar teknologi. Benar, teknologi itu menolong. Tapi ujung-ujungnya adalah yang melayani itu punya hati atau enggak sih? Dan kita bisa merasa, ya, Mbak Audrey, orang-orang customer pelayanan yang petugasnya betul-betul melayani dengan hati atau cuma karena terpaksa gitu. Jadi pertama-tama adalah heart. Heart. Okay. Heart itu kan hati, heart. Jadi H itu mengandung makna have the service mindset. Harus punya mindset untuk melayani. Ya, salah satu kisah yang luar biasa adalah
kisah Waldorf Astoria yang kemudian menjadi salah satu cerita legendaris yang luar biasa. Jadi waktu itu diceritakan suatu malam ada seorang tamu hotel, ini sepasang sebenarnya, sampai di sebuah hotel dan hotelnya itu sebenarnya udah malam dan nggak ada kamar. Tapi yang luar biasa, penjaga hotel pada waktu itu akhirnya kemudian melihat si pasangan ini udah dalam kondisi udah kedinginan, udah malam. Akhirnya dia menawarkan kamar dia untuk bisa ditempati. Dan karena memang udah malam dan akhirnya memang kondisinya masih cukup memungkinkan untuk ditiduri gitu. Akhirnya kemudian pasangan itu menerima. Tapi pasangan itu begitu tersentuh oleh pelayanan yang diberikan. Dan akhirnya tahu ternyata pasangan yang dilayani adalah orang yang sangat kaya raya. Dan beberapa waktu kemudian, beberapa bulan kemudian, si pasangan ini kemudian mengontak kembali si petugas hotel ini dan menawarkan untuk memimpin hotel yang dia mau bangun. Nah, ini contoh. Ini kisah klasik yang kemudian luar biasa, Waldorf Astoria, yang selalu diceritakan. Kenapa? Karena si pelayan dari hotel ini punya yang namanya service mindset. Mindset itu betul-betul melayani. Ya, itu yang pertama, have a service mindset. Yang kedua adalah apa itu execute more than expected. Jadi mengeksekusi jauh melebihi daripada apa yang diharapkan. Dan luar biasa misalnya contoh, jadi kalau di rumah saya biasanya saya minum jamu, kalau pas lari-lari dan sebagainya, dan itu ada tukang jamu yang luar biasa gitu. Dan hebatnya tukang jamu ini bahkan punya WA group. Ya, dan kadang-kadang terjadi chat dengan saya gitu, Pak, besok kita punya jamu ini dan sebagainya. Bapak lagi butuh apa? Kondisinya gimana? Keren nggak? Tukang jamu loh, pakai WA gitu loh, dan menanyakan kepada kita lagi butuh jamu yang seperti apa. Wow, gitu. saya tersentuh dengan mbak jamu saya yang ada di depan rumah saya. Kenapa? Execute more than expected. Itu kan luar biasa kan. Biasa kita tahu tukang jamu ya udah pakai sepeda gitu kan, jamunya digendong di belakang gitu kan, biasanya seperti itu. Tapi itu benar-benar luar biasa ya. Nah, hard A itu apa? A itu bicara mengenai accept responsibility, don't argue. Jadi ketika ada masalah, customer kita jengkel, marah, dan sebagainya, jangan menyalahkan pihak lain. Kan biasanya seringkali terjadi, ya Pak, maaf Pak, ini saya tahu, ini pasti gara-gara teman saya yang seperti itu, yang makanya Bapak kemudian jadi kecewa. Nggak, belajar untuk mengambil tanggung jawab, ya, nggak usah berantem, nggak usah berdebat. Jadi kadang-kadang ya udah gitu, ketika customer marah, bagaimana caranya kita melayani, ya. Dan menurut saya justru ketika customer kita marah, itu momen yang baik buat kita untuk membuktikan. Saya banyak mengalami, Mbak Audrey, justru customer marah-marah pada saat ketika kita bisa melayani lebih baik, bahkan kemudian punya kesempatan kita untuk bisa memberikan servis yang luar biasa, akhirnya mereka stay. Saya sampai sekarang ini punya seorang presiden direktur yang bahkan sekarang menjadi sahabat saya. Saya masih ingat dulu, awalnya adalah beliau komplain. Beliau komplain habis-habisan karena kita membuat kesalahan, memang kesalahan dari kami. Tapi setelah kita berusaha untuk memperbaiki, bahkan sampai sekarang itu menjadi sahabat baik saya. Ini contoh kan, ya, accept responsibility, udah nggak usah banyak berdebat gitu. Salah, ngakui aja bahwa kita salah. Ya, kemudian R itu apa? Reinvent memorable experience. Reinvent memorable experience itu berarti selalu berusaha menciptakan pengalaman yang menyenangkan. Ya, jadi sekarang sekali lagi kita mengatakan zamannya CX, customer experience. Setiap kali kita bertemu dengan customer experience, moment of truth-nya kita, momen kita ketemu sama customer-nya, bagaimana caranya kita bisa membuat mereka merasa berkesan. Tiba-tiba kasih souvenir, tiba-tiba kasih ini. Dan Mbak Audrey, salah satu yang saya selalu mendorong buat teman-teman para pebisnis adalah selalu berusaha menciptakan surprise. Kayak di kelas, saya tuh termasuk yang suka memberikan kenang-kenangan kecil, buku, CD dulu, ya, podcast dan sebagainya. Saya senang memberikan itu kepada para peserta saya. Dan buat saya adalah ini sesuatu yang ketika mereka merasa happy, wow Pak, makasih Pak.
melihat peserta kita happy, kita sendiri juga merasa happy kok gitu. Pasti menular. Ya, jadi reinvent memorable experience. Dan terakhir adalah totality of the team. Oke. Totalitas dari tim, ya, bukan cuma satu orang, tapi harus diajarkan semua tim terlibat, mau membantu, mau menolong. Jadi totalitas tim inilah yang menolong, dan menurut saya itu sangat penting untuk menciptakan yang namanya service with heart. Jadi benar-benar bisa share. Itu yang menurut saya pada kesempatan pagi hari ini, pas lahirnya Pancasila, sekali lagi. Sebenarnya dengan melayani customer kita dengan baik, kita sudah juga mengacau. Bukan cuma kita meningkatkan bisnis kita loh. Yes. Artinya kita juga mengamalkan Pancasila. Keren ya? Betul, betul banget. Jadi yang pasti semoga insight-insight yang dihadirkan hari ini tuh bisa benar-benar membuat kita terinspirasi dari Pancasila ya, memberikan service yang terbaik. So mungkin juga Pak Antoni ya untuk bisa men-share insight-insight seperti ini, untuk bisa men-share semangat, motivasi gitu ya. Kita juga mungkin butuh belajar menjadi trainer. Nah, mungkin Pak Antoni ada infonya mungkin sedikit sebelum kita closing, silakan. Betul. Mbak Audrey dan juga Smart Listener, ini berita baik buat Anda yang merasa sangat tertarik untuk menginspirasi orang-orang di sekitar, organisasi, di provinsi, di negara, bahkan antar negara, seperti yang saya alami. Jadi ini adalah sebuah program mencetak, melatih, share bagaimana prinsip-prinsip strategi mengajar para trainer profesional. Sekaligus Anda punya gelar ELT loh, Essential License Trainer. Itu akan kita lakukan di tanggal 19-23 Juni. Jadi 19 sampai 23 Juni. Dan ini adalah program yang oleh beberapa peserta kita, sampai ada yang cerita, Mbak Audrey, mereka mau masuk, kebetulan ini lagi tender, ternyata persyaratannya untuk bisa mengajar di perusahaan itu harus punya gelar internasional. Dan akhirnya beberapa tahun nggak berhasil, sampai kemudian mengikuti program ini setelah mendapatkan sertifikasi, dan akhirnya kemudian bisa masuk dan mengajar di perusahaan itu dengan level sertifikasi. Jadi ini juga menjadi salah satu persyaratan yang luar biasa untuk mendapatkan bisnis, untuk mengembangkan diri kita. Dan tentunya paling penting adalah tips-tips berharga bagaimana Anda bisa menjadi seorang trainer profesional. Gimana caranya? Gampang. Jadi hubungi pada kesempatan ini ada Mbak Fani. Ya, Mbak Fani di nomor telepon 0812 9805 4929. Saya ulangi ya. 0812 9805 4929, atau bisa juga menghubungi melewati Smart FM ya. Dan sekali lagi jangan lupa SBL Smart Business Lunch juga di tanggal 24 Juni. Betul. Ya, itu silakan. Infonya kalau SBL boleh ke 0812 11 12 959. So thank you Pak Antoni, walaupun hari ini hari libur, kita nggak libur untuk menginspirasi di hari lahirnya Pancasila. Dan kita ucapkan juga selamat hari lahirnya Pancasila. Semoga kita bisa terus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Terlebih untuk yang terbaik. Setuju. So, thank you Pak Antoni. Hati-hati nanti kembali ke Jakarta ya. Kita tunggu kedatangannya di studio Smart FM. Dan juga pastinya listeners, mohon maaf sekali apabila ada respon yang belum sempat terbaca. Karena keterbatasan waktu, kita ketemu lagi minggu depan ya. Waktunya kami pamit. Saya Audrey Juwana. Dan saya Antoni Dio Martin. Salam antusias. You just listened to Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Brought to you by Smart FM Network.